Halo pemirsa Caldera Toba News, selamat pagi bersama saya Thomson Siagian. Di samping saya saat ini sedang ada Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Toba, Bapak Ricardo Hutajulu. Apa kabar Pak? Baik. Kami sekarang lagi berada di SMP Negeri 1 Silayan ya, Kabupaten Toba. Kebetulan hari ini ada di sini kegiatan. Pak Ricardo, kegiatan apa nih Pak? Ini adalah kegiatan uji coba atau tryout kepada calon siswa SMA Unggul. Jadi ada program kita di Kabupaten Toba bahwa SMA Unggul menjadi prioritas kita untuk anak-anak lulusan SMP di Kabupaten Toba. Jadi di sini sekarang sedang tryout ada sebanyak 845 orang calon siswa SMA Unggul sedang kita tryout. Ya. Tryout ini sebenarnya evaluasi yang sudah dilakukan guru-gurunya mulai bulan 8 yang lalu untuk persiapan masuk ke SMA Unggul. Itu dari semua sekolah SMP di Toba apa diseleksi Pak? Iya, jadi seluruh ada SMP kita 50, Ya. sudah ada calon-calon siswa SMA Unggul di 50 sekolah itu, Ya. dan selama ini para gurunya sudah melakukan perlakuan kepada mereka yang dikatakan kelas unggul. Nah, itu kita lihat dengan melakukan tryout ini, kita lihat apa yang sudah dilakukan sudah sampai di mana. Itu ya. Jadi semua sekolah SMP Semua ya? sekolah. Artinya sudah diseleksi sebelumnya lalu diadakanlah evaluasi melalui tryout. Tryout ini. Oke Pak, di sini kan sebenarnya saya pikir kalau melihat dari pembicaraan kita yang lalu kan saya juga sudah pernah berbincang dengan Pak Ricardo, sepertinya terencana semuanya untuk bagaimana caranya untuk betul-betul Toba mau menguasai nih Ya. sekolah Unggul Del dan Yasop ya. Ya. Gimana rencana-rencananya Pak? Ya memang demikian. Kita kan begini, sekolah SMA Unggul Del dan SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa itu di daerah kita. Ya. Masa kita nggak menjadi tuan di negeri sendiri? Kenapa anak-anak kita nggak bisa masuk di sana? Gitu. Kenapa kita nggak bisa mendominasi? Pak LBP itu, Pak Luhut sama Pak TB itu, mereka membuat itu sebenarnya kan supaya anak Toba bisa di sekolah yang bagus. Gitu. Ya. Masa kita nggak kita sambut? Nah, Dinas Pendidikan sekarang menyambut itu dengan baik, dengan persiapan yang matang, mempersiapkan karena di sana adalah testing. Ya kita persiapkan, kita tidak mau diberi jatah-jatah, tapi ya memang anak kita yang memang bisa dididik di situ, dibuat di situ. Gitu makanya kita lakukan persiapan-persiapan dari sejak dulu kita sudah lakukan. Bulan 8 itu sudah kita persiapkan mereka dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. Oke, dan Pak Bupati kayaknya juga memberikan tugas khusus ini kepada Bapak ya? Ya, Pak Bupati sudah langsung pesan kalau itu adalah dua-dua sekolah itu sekolah kita. Ya. Berarti kalau itu sekolah kita, maka anak kita harus bisa mendominasi. Kalau bisa, anak kita semua di situ. Gitu. Nah, itu Itu ya. pesan Pak Bupati. Karena Pak Bupati juga ingin anak-anak yang Toba itu kalau sudah di sana, ya pada umumnya cita-cita akan tercapai dan mereka akan masuk ke universitas terkemuka gitu. Oke Pak. Itu harapan Pak Bupati kita. Pak Ricardo, ini kan kemarin kita melihat dari respon masyarakat yang waktu kita berbincang-bincang Pak di kantor Bapak itu kemarin tetap ada dari masyarakat itu yang masih ragu. Contohnya kalau anak mereka pintar tapi kemampuan mereka karena mereka anggap di sekolah unggulan ini kan biayanya mahal nih. Nah, gimana kira-kira Pak? Mungkin solusinya ini harus betul-betul dan ya komitmen ini harus disampaikan juga kepada orang tua biar mereka nggak ragu, ya full belajar aja. Ya. Kalau memang nggak sanggup seperti apa Pak? Baik, saya sudah keliling sekolah. Ya. Ke SMP-SMP untuk menyampaikan kepada seluruh siswa agar mereka nggak usah takut. Tugas mereka hanya lulus. Kalau orang tuanya nggak sanggup, nanti kita persiapkan beasiswa sampai tamat. Jadi beasiswa ini bukan hanya bantuan, tidak. Tapi memang mereka dibiayai full. Kalau orang tuanya nggak sanggup. Nah, kalau orang tuanya sanggup, ini sedang kita lobby. Pak Bupati udah setuju. Kalau dia orang tuanya sanggup, kita kasih beasiswa berprestasi. Jadi artinya bahwa SMA Unggul Del, SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa itu menjadi target kita membuat anak kita di sana gitu. Kita dukung semua anak-anak kita di sana. Oke, dananya dari mana Pak? Apa APBD? Apa ada bantuan-bantuan seperti perusahaan? Kalau kemarin saya baca waktu
Pak Bupati menerima siswa yang berprestasi kemarin, katanya dari Inalum, dari TPL, seperti apa Pak? Baik, jadi untuk anak-anak kita yang tidak mampu, orang tuanya dari segi ekonomi, kita sudah komunikasi dengan Inalum, TPL, yang lain, kita sudah komunikasi untuk mempersiapkan itu. Nah, jadi tapi kalau misalnya dia berprestasi, kita bisa tanggung nanti dari APBD. Itu rencana. Jadi Pak Bupati sudah setuju sih sebenarnya sih. Artinya orang tua nggak perlu perlu khawatir dengan anaknya. Silakan saja. Silakan. Tinggal sudah lulus nanti kita yang akan mengurus mereka. Oke. Dari Dinas Pendidikan. Pak Ricardo, ini kan banyak kalau saya perhatikan harapan-harapan orang tua agar mereka anak mereka bisa lulus lah di SMA unggulan. Apa kira-kira bagi orang tua, ini kan nggak cukup sekolah ini yang mempersiapkan. Ya. Apa kira-kira pesan kepada orang tua, peranan mereka di rumah itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini kami mohon kepada orang tua supaya anak-anak kita itu disupport, supaya mereka bisa lulus di sekolah SMA unggul. Apakah Kedel atau Yayasan Asrama, Yayasan Tunas Bangsa. Perihal nanti biaya pendidikannya, nanti saya akan perintahkan kepada kepala sekolah, dan sekarang sudah kita perintahkan kepada kepala sekolah supaya siap-siap jika ada anaknya yang kemampuan orang tuanya tidak sanggup untuk menyekolahkan, jika lulus anaknya, nanti kepala sekolah akan mengurus itu, yang komunikasi ke kami. Kami akan menyelesaikan pembayarannya nanti. Seperti itu ya. Pak, satu lagi nih. Kemarin sekitar setengah tahun lalu saya pernah podcast juga di YouTube channel ini bersama Kepala Sekolah Unggul Del, Ibu Desi. Ya. Katanya bukan soal persiapan akademis yang paling diutamakan untuk masuk Del. Ternyata juga secara lebih banyak gagal siswa itu karena secara psikologis mereka katakanlah di tes itu banyak katakan itu yang susah beradaptasi, susah bergaul, artinya nggak cukup akademis Pak. Gimana caranya nih? Mungkin pesan juga ini kepada guru dan orang tua agar mempersiapkan anak-anak mereka. Nah itu dia tadi kami sampaikan. Kami mohon juga kepada orang tua, jika anak kita sedang bercita-cita ke sana, didukung aja dulu, biar secara psikologinya dia plong, dia nggak terbeban, nggak ada beban. Ya udah didukung aja. Nanti jika perlu dibisikkan ke kami kalau anaknya semangat luar biasa ke sana, supaya langsung bisa kita antisipasi anaknya. Dan sebaik tamat nanti, sebaik lulus nanti di SMA itu, langsung kita komunikasikan dengan kedua SMA ini, supaya misalnya pembayarannya agak belakang dulu, nanti bisa kita komunikasikan. Yang pasti mereka didanai dari pemerintah Kabupaten Toba, dan juga kita akan komunikasikan ke Cesar. Cesar sebenarnya sudah pada oke semua. Nah, itu untuk mendukung. Baru kita juga programkan memberikan pembelajaran psikolog juga ke mereka. Jadi ada sebanyak 845 ini kita akan masuk nanti juga psikolog untuk memberikan support kepada mereka, sehingga mereka memang bisa fokus untuk lulus di SMA Unggul ini. Oke, Pak, sekalian di momen ini yang kemarin kan ada beberapa itu siswa dari Toba itu yang berprestasi. Ya. Mungkin disampaikan juga Pak bahwa ada siswa-siswa kita yang kemarin kebetulan prestasi di mana aja Pak, karena belum semua tahu kan. Baik, jadi tahun ini SD, SMP mendapat 5 medali di kompetisi sains nasional, tingkat nasional tahun 2021. Ada perak 1 itu dari SMP Tunas Harapan atas nama David Rafael. Yep. Yang kedua itu Joel Vandoli Marpaung, itu medali perunggu matematika dari SMP Bonapasogit. Yang ketiga Juan Salomo Huta Barat, itu dari SMP swasta Budi Dharma Balige, dia mendapat perunggu IPA. Itu SMP ada 3 dan SD-nya 2. Anggiat Marpaung itu perunggu, medali perunggu IPA. Dan Naomi Anastasia juga dari SD Bonapasogit, SD-nya 22 dari Bonapasogit, itu si Anastasia mendapat medali perunggu matematika. Nah, ini sangat diapresiasi Pak Bupati, dan sudah langsung disampaikan Pak Bupati kepada mereka bertiga yang SMP, kalau masuk nanti ke SMA Unggul, mau terserah mau pilih SMA
Asrama Yayasan Tunas Bangsa atau SMA Unggul Del, kita sudah mempersiapkan beasiswa. Sudah langsung disampaikan dan sangat mengapresiasi keberhasilan mereka di tingkat nasional. Sangat keren Pak Ricardo. Sepertinya tahun 2022 ini udah mulai kelihatan nanti ada perubahan harus pendidikan di Toba ini di tangan Bapak. Dan menurut saya sih kalau dengan hati seperti Bapak untuk mengurusi sekolah-sekolah di daerah Toba ini, saya yakin maju Pak. Mudah-mudahan. Apa pesan Bapak terhadap masyarakat ini pada umumnya yang melihat perbincangan kita ini agar sekolah-sekolah di Toba ini istilahnya katakan biar maju semua, bukan hanya 1-2 sekolah tetapi semua sekolah akan makin bagus. Baik, terima kasih. Jadi pesan kami dari Dinas Pendidikan, ini Dinas Pendidikan fokus ini sedang mengkaji dan menganalisa apa-apa saja yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Toba. Pendidikan Toba harus unggul dari seluruh pendidikan, khususnya di kawasan Danau Toba. Kita sekarang tidak hanya kelas unggulan yang kita kembangkan sekarang, guru-guru sekarang sudah kita latihkan di sekolah kita itu untuk persiapan kompetisi sains nasional tahun 2022. Jadi saat ini guru SD sudah kita latih 25 guru matematik, 25 guru IPA dilatih dari Surya Institute langsung untuk persiapan kita KSN tahun 2022. Jadi mudah-mudahan tidak seperti sekarang lagi yang dikuasai oleh sekolah swasta, sekolah negeri tidak nampak. Nah, ini juga mulai hari Senin guru-guru SMP akan dilatih oleh Surya Institute, juga guru matematik 25, guru IPS 25, guru IPA 25, guru bahasa Inggris 25. Ini juga persiapan KSN 2022. Diharapkan tahun 2022 ini SMP dan SD negeri akan muncul, akan berubah dari tahun 2021 dan juga akan semakin besar jumlah siswa Toba itu masuk ke 2 SMA unggul ini. Jadi kami mohon kepada masyarakat, kami mohon dibantu dengan menyemangati anaknya. Itu saja saya pikir. Kami dari Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan segalanya untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di Toba. Ya, pemirsa Caldera Toba News, saya baru beberapa bulan mengenal Pak Ricardo ini, tetapi saya lihat langkah-langkahnya, strategi-strateginya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Toba sangat-sangat bagus dan sangat terencana. Mudah-mudahan seperti tadi Pak Ricardo bilang, tahun 2022 kita sudah bisa melihat hasilnya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Ricardo beserta timnya di Dinas Pendidikan Toba. Ya, dari SMP Negeri Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Saya Thomson Siagian dan Pak Ricardo Hutajulu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Mudah-mudahan informasi dan perbincangan singkat ini menarik dan sangat informatif bagi Anda dimanapun Anda berada. Horas. Hari ini kamu mengikuti tryout masuk ke SMA Unggul. Jadi pelaksanaannya kebetulan dari SMA Unggul Del. Ini seluruhnya dibiayai oleh TPL, ada dari TPL hadir anak kami. Coba ucapkan dulu terima kasih TPL 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, nanti 2 kali Anda akan ditanggung tryoutnya. Ini hari ini sekali, nanti Februari 2 kali. Dan juga nanti ada juga beasiswa bagi kamu yang bisa lulus nanti ke SMA Unggul. Beasiswanya juga dari TPL juga. Jadi tetap semangat anak-anak kami. Ini walaupun tryout ini, anggap aja kamu sudah ikut di seleksi SMA Unggul. Paham ya anak kami ya? Paham. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke. Selamat pagi buat kita semuanya, Horas. Perkenalkan saya Ramida Siringo-Ringo, panggil kakak aja boleh. Terima kasih Pak Ricardo sudah memberikan kesempatan juga Ibu dari Del. Kami sampaikan buat sekolah juga, ternyata komputernya bantuan TPL juga ya Pak. Itu periode yang bombastis waktu itu Pak Anjo. Lumayan besar. Bisa minta komputer. Dulu satu proposal dari Bupati langsung tuh.
dirawat dan masih ada sampai hari ini. Nah, memang program tryout ini untuk persiapan masuk SMA Unggul Del salah satu program utama dari CDCSR TPL supaya adik-adik semua bisa mencapai pendidikan tinggi. Tidak hanya selesai sampai di level SMA, tapi masuk perguruan tinggi kalau bisa yang favorit. Dan Del juga sangat menguasai sampai sekarang jadi salah satu sekolah favorit di Indonesia. Nah, tryout ini hanya fondasi awal untuk seleksi awal, karena setelah itu adik-adik yang akan masuk di mungkin 120-an ya Pak ya. Iya. Akan ada ditentukan oleh dinas. Setelah itu akan ada pelatihan khusus untuk persiapan masuk ke SMA Unggul Del. Nanti akan difasilitasi oleh sekolah dan juga dinas terkait. TPL akan mensupport dari pembiayaan dan juga akan monitoring, akan memantau langsung ke sekolah-sekolah benar nggak dilakukan persiapan masuk ke SMA Unggul Del. Nah, nanti buat adik-adik yang lulus masuk ke SMA Unggul Del, untuk yang kategori ekonomi tidak mampu akan difasilitasi oleh TPL juga sih. Bapak sudah lobby saya dari sekarang. Doakan TPL bisa bantu dan semoga lancar untuk persiapan anggaran ke tahun depan. Nah, hari ini selamat mengikuti seleksi. Nanti ada bonus snack dari kami dari dinas dan TPL. Dinikmati semua. Kasih tahu Bapak Mama di rumah tadi orang TPL datang sama Pak Sekretaris Dinas untuk lihat kegiatan kami, ceritakan aja kegiatannya. Mudah-mudahan bisa ikut seleksi sampai ke SMA Unggul Del ya Pak ya, karena nggak semua bisa ikut. Oke, selamat mengikuti seleksi. Horas buat kita semuanya. Horas. Yang